malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kontroversi sangat laku di negeri ini, mereka yang sering melawan arus justru mudah mendapatkan bonus. Cepat menjadi populer di berbagai pemberitaan hingga menerima berbagai cercaan. Politik Indonesia mudah memicu kegaduhan berkat tingkah-tingkah kontroversi yang menghebohkan. Tapi apa sesungguhnya manfaat kontroversi jika hanya memantik heboh yang tanpa substansi? Inilah Mata Najwa. Pemicu kontroversi. Sekarang mau enak atau kita memakai undang-undang itu aja ya. Pokoknya hasil pembahasan menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Pemirsa, mari bicara Sarpin Effect. Sebulan sudah berlalu pasca dikabulkannya pra-peradilan yang menyebut penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. Kini ketok palu sang hakim seolah menginspirasi banyak tersangka korupsi. Mereka seakan berlomba mengajukan pra-peradilan. Hakim pemutus perkara ini, Sarpin Rizaldi, menjadi sosok penting. Dianggap pemicu lahirnya berbagai gugatan pra-peradilan. Telah hadir di studio Mata Najwa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi. Selamat malam, Pak Sarpin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Saya tahu tidak mudah bagi Anda untuk datang. Ya. Sempat dibujuk beberapa lama sampai akhirnya mau datang untuk berbicara Sarpin Effect. Anda sekarang hakim paling terkenal di negeri ini, Pak Sarpin. Sadar akan hal itu, Pak? Tidak tahu juga saya terkenal atau tidak. Tapi tidak merasa terkenal? Tidak. Yang pasti bagi saya, dalam hidup saya yang terberat barangkali mungkin malam ini. Yang terberat justru malam ini? Iya. Kenapa, Pak Sarpin? Iya, karena saya belum pernah ini datang ke Metro TV ini. Saya belum pernah duduk di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Tapi saya sudah terbiasa untuk menyidangkan perkara yang barangkali banyak ditonton oleh banyak orang. Termasuk yang kemarin salah satunya yang paling menghebohkan. Salah satunya itu. Yang paling menghebohkan negeri. Kita ingin tahu lebih banyak tentang sosok Sarpin Rizaldi yang banyak dibicarakan orang. Ini dia profilnya yang berikut ini. Hakim Sarpin Rizaldi menjadi sorotan setelah didaulat sebagai hakim yang memimpin sidang pra-peradilan penetapan tersangka calon Kapolri Budi Gunawan. Meraih gelar sarjana hukum pada 1986, Sarpin kemudian melanglang ke daerah sebagai hakim. Sebelum berkarir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Binjai. Penggemar musik rock ini juga pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain gemar bernyanyi, ayah dua anak ini juga mahir di lapangan hijau. Bahkan Sarpin Rizaldi pernah bergabung di klub Divisi 1 PS Hercules yang bermarkas di Stadion Menteng. Adakah yang berubah dari hidup Anda, Pak Hakim, setelah Anda menjadi orang yang begitu ditunggu-tunggu putusannya dalam kasus Budi Gunawan 1 bulan yang lalu? Saya kira tidak. Hidup saya seperti biasa sebagai seorang hakim pengadilan negeri. Tetap seperti biasa. Kalau tadi Mbak Nana katakan saya jadi orang terkenal, sebenarnya hakim itu tidak perlu terkenal. Dan juga tidak boleh dicerca. Dan juga tidak boleh dihujat. Seperti itu. Saya kira sama saja. Tidak boleh dicerca, tidak boleh dihujat. Anda merasa itukah yang Anda hadapi sekarang setelah putusan Anda keluarkan? Jelas. Jelas. Saya merasakan itu dan ketika saya sudah mendengar beberapa media yang menghujat saya, yang menghina saya akan laporkan ke polisi. Dan sudah Anda laporkan? Sudah. Ada yang sudah saya laporkan dan ada yang masih dikumpulkan data-datanya. Karena ini kan masalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Siapa saja itu yang sudah Anda laporkan ke polisi? Yang baru saya laporkan salah seorang mantan hakim agung. Saya kurang begitu hafal namanya. Itu yang saya kenal itu Ibu Komaria, Hakim Agung non karier.
Persisnya kenapa Anda laporkan Ibu Komaria? Cobalah dibayangkan, dikatakan saya hakim bodoh. Sekarang saya balik tanya sama Mbak Najwa, apakah seorang hakim mungkin bodoh? Karena dia diterima itu melalui suatu proses yang panjang. Jadi ini karena Anda merasa tercemar nama baik setelah di media disebutkan Hakim Sarpin hakim bodoh? Jelas. Itu bukan hanya penghinaan terhadap diri saya, juga penghinaan terhadap lembaga peradilan. Karena saya melaksanakan tugas saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Selain Ibu Komaria, mantan Hakim Agung, tadi Anda katakan sudah mendata. Jadi Anda persisnya sudah mengumpulkan siapa saja yang bernada miring terhadap Anda dan putusan Anda selama 1 bulan ini? Bukan hanya saya yang mengumpulkan. Karena saya sudah minta bantuan beberapa orang advokat sebagai kuasa hukum untuk mengumpulkan data kira-kira mana yang mencemarkan nama baik saya, mana yang menghina saya, nanti saya laporkan. Jadi Anda sampai menyewa pengacara ya khusus untuk ini? Anda serius betul ini? Saya tidak pernah menyewa pengacara sampai hari ini. Cuman dengan keadaan seperti ini ternyata banyak rekan-rekan advokat ini yang mau saya mintain tolong tanpa bayar. Apa ya kepentingannya kira-kira advokat mau membela hakim tanpa bayar? Saya minta bantuan. Anda yang meminta bantuan? Iya. Hakim Tapi meminta bantuan pengacara? Iya, karena ini kan sekarang saya dalam keadaan dizolimi. Nama baik saya dicamarkan, saya difitnah, saya dihina. Tentu saya mempertahankan diri. Anda atau putusan Anda, Pak Hakim? Anda bisa menilai sendiri. Saya katakan sudah dua-duanya itu. Saya dalam memutus perkara melaksanakan tugas negara sebagai hakim yang diangkat oleh presiden sebagai kepala negara. Apa salahnya orang mengkritik putusan hakim? Putusan hakim itu produk hukum kan sama seperti undang-undang. Undang-undang banyak dikritik, kenapa putusan hakim tidak boleh dikritik? Saya tidak menyalahkan orang mengkritik. Yang saya salahkan orang mencemarkan nama baik saya, menghina saya. Dan yang masuk kategori menghina ketika sudah masuk personal, dikatakan Anda bodoh, begitu? Betul. Jadi hanya sebatas itu, sebatas persoalan hinaan pribadi. Kalau soal putusannya yang kemudian diperdebatkan, dibilang ada sarpin efek, sarpinisme dan sebagainya, itu sah-sah saja kan? Saya tidak mempersoalkan itu. Dan kalau Mbak Najwa nanya sama saya mengenai putusan, saya juga tidak akan tanggapi. Karena hakim itu tidak boleh berkomentar terhadap putusan dan tidak juga boleh mengomentari putusan. Tapi sepanjang itu, di luar itu, berpengaruh terhadap diri saya dan mencemarkan nama baik saya, tentu saya akan menempuh jalur hukum seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Pemicu kontroversi kembali sesaat lagi. Yang tadi kita saksikan adalah deretan kasus-kasus yang muncul, gugatan pra-peradilan yang muncul, katanya itu sarpin efek, Pak Sarpin. Ya. Itu dampak dari keputusan Anda ketika memenangkan gugatan pra-peradilan. Sarpin efek, dampaknya sampai sejauh ini itu Anda pertimbangkan atau Anda tidak melihat dan tidak memperdulikan apapun hasil dari keputusan yang Anda keluarkan? Bukan masalah peduli atau tidak. Ini kan masalah perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam khususnya tersangka. Kenapa saya mengambil putusan seperti itu? Saya sudah pertimbangkan secara matang dalam putusan dan tidak perlu saya ulangi di sini dan tidak boleh juga saya bicarakan di sini. Tapi yang pasti perlu saya katakan dan perlu saya sampaikan adalah bahwa penyidik sekarang tidak perlu khawatir banyak-banyak orang mengajukan pra-peradilan terhadap
ditetapkan dia sebagai tersangka. Sepanjang penyidik sudah bekerja secara profesional, sudah bekerja menurut ketentuan hukum acara. Karena itu proses penyidikan diatur di dalam KUHP dan hukum acara tertentu lain dalam pidana khusus lainnya. Sepanjang itu dilakukan benar, permohonannya kan pasti ditolak. Kalau saya hakimnya, kalau itu prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan penyidik itu tidak bertindak sewenang-wenang, tentu akan ditolak permohonan pra-peradilan. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Dan Anda juga tidak khawatir kalau kemudian suara-suara mengatakan, wah putusan Sarpin itu membuka tabir gelap pemberantasan korupsi. Hakim yang pro-koruptor, ada suara-suara seperti itu, Anda juga tidak memperdulikan sama sekali? Bukan saya tidak memperdulikan, ini harus dipilah. Pra-peradilan itu bukan pemeriksaan perkara korupsi, ini menyangkut masalah proses. Jangan dicampur adukkan antara hukum materi dengan hukum formil. Ibarat kereta api, ini hukum acara, ini relnya. Ketika kereta api itu harus berjalan di relnya, itu baru benar. Saya ingin ke koalisi, teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, ada Feby Yoneta yang duduk di audience. Apa dampak dari putusan Hakim Sarpin kalau Anda lihat? Kalau saya sebetulnya melihat bahwa dampak dari putusan Hakim Sarpin itu bisa pada pelemahan pemberantasan korupsi. Paling tidak ada dua senjata baru yang sekarang bisa digunakan oleh para tersangka korupsi. Itu pertama adalah pra-peradilan. Faktanya banyak, Sultan Batu Gana dan kemudian juga Hadi Purnomo melakukan presiden yang sama. Yang kedua adalah kriminalisasi. Kriminalisasi itu selalu digunakan kepada siapa saja yang kemudian bermaksud untuk mengkritik baik itu putusan atau bahkan proses-proses kriminalisasi dan juga pelemahan pemberantasan korupsi yang terjadi. Oke, Anda dan teman-teman lebih jauh bahkan kemudian melaporkan Hakim Sarpin ke Komisi Yudisial. Iya benar, karena kami menilai bahwa ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh Hakim Sarpin. Dalam hal ini sebetulnya kita harus melihat bahwa putusan pra-peradilan yang diputuskan, dijatuhkan oleh Hakim Sarpin itu tidak bisa dilihat sebagai murni putusan yang berdasarkan hukum. Maksudnya, jadi Anda curiga ada pertimbangan selain hukum yang diambil? Ya, kami melihat bahwa ada kepentingan-kepentingan di luar hukum yang mungkin mendasari dari putusan tersebut. Apa itu misalnya kepentingan di luar hukum? Kita lihat indikatornya saja. Apabila putusan itu berdasarkan hukum, maka seharusnya dia merujuk pada hukum acara yang berlaku. Dan juga kewajaran praktek peradilan yang selama ini dilakukan oleh kebanyakan hakim-hakim yang mengadili pra-peradilan terkait dengan permohonan penetapan tersangka. Kita semua tahu bahwa ini satu-satunya kasus di mana penetapan tersangka itu bisa diputuskan dan diterima dan dibatalkan penetapan tersangka tersebut oleh pra-peradilan. Saya harus kasih kesempatan Pak Sarpin untuk menanggapi. Saya rasa saya tidak perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh koalisi ini. Karena dasar pertimbangan saya sudah seperti saya katakan. Adakah pertimbangan di luar hukum? Adakah kepentingan-kepentingan lain? Mana mungkin hakim itu memutus perkara di luar hukum? Yang jelas, yang pasti, norma hukum pra-peradilan pasal 77 itu memang penetapan tersangka itu tidak ada di dalam norma hukum pasal 77. Tapi mengenai hal demikian, hakim itu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menemukan hukum dan menafsirkan hukum. Karena undang-undang kekuasaan kehakiman jelas menerangkan seperti itu. Dan itu saya pertimbangkan dalam putusan. Kalau kemudian tadi dinilai ada melanggar kode etik, tidak profesional, tadi apapun alasannya dan sudah diadukan ke Komisi Yudisial? Silahkan saja buktikan pelanggaran kode etik. Seperti saya katakan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Komjen Pol Budi Gunawan ini, selama proses peradilan itu, komisioner Komisi Yudisial setiap sidang ada di ruang sidang. Dan dia juga menyatakan membawa staf untuk memantau sidang. Mulai dari sidang pertama sampai putusan. Jadi kode etik mana yang saya langgar?
Anda mau katakan bahwa selama sidang diawasi sedemikian ketat? Bahkan Metro TV memuat dalam running tag-nya, Komisi Yudisial melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap Hakim Sarpin dan keluarganya 24 jam. Kapan saya mau melanggar kode etik? Setelah ini kita ada tanggapan dari Komisi Yudisial, salah satu dari anggota Komisi Yudisial untuk Hakim Sarpin, tapi saya harus break dan saya akan minta tanggapan Anda soal itu setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Jadi putusan itu begitu sudah putus, itu bukan milik pribadi, itu milik publik. Ya. Jadi nggak ada haknya. Kenapa hakim itu marah kalau putusannya dikritik? Nggak ada haknya itu. Ini merupakan tingkah laku tersendiri, perilaku yang tidak boleh menurut kode etik. Jadi malah bermasalah nanti kalau sampai dia berteriak-teriak membela diri, membenarkan diri, atau bahkan mungkin sampai melaporkan, ini terkait dengan perilaku. Ya, itu tanggapan Komisioner Komisi Yudisial Taufikur Rahman Syahuri soal Hakim Sarpin. Anda akan dipanggil atau bahkan sudah dipanggil oleh Komisi Yudisial? Sampai hari ini saya belum dipanggil. Tapi saya dengar memang katanya kan saya akan dipanggil. Tapi saya sudah nyatakan saya tidak akan datang. Anda tidak mau datang? Tidak akan datang. Kenapa? Karena dia sudah berkoar-koar membahas pasal 77. Apakah komisioner KY ini jadi hakim? Itu bukan kode etik, yang dibahasnya itu substansi perkara. Makanya saya tidak akan datang. Kalau Anda tidak datang, tapi kasusnya bisa saja terus bergulir di Komisi Yudisial. Silahkan saja. Kesempatan Anda membela diri malah tidak ada. Silahkan saja. Akan kena sanksi? Kalau kena sanksi saya melawan. Dengan cara apa? Dengan cara jalur hukum juga dong. Kan tidak mungkin dengan cara lain. Sanksinya itu kalau misalnya kita pakai, ada contoh kasus pra-peradilan, Pak Hakim yang menggugat status tersangka dikabulkan, hakimnya sempat kena sanksi. Badan Pengawas Mahkamah Agung memberikan sanksi menjadi hakim non-palu selama 1 tahun. Saya tidak tahu itu. Anda sendiri pernah diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung? Sampai hari ini belum. Dan saya belum pernah kena hukuman disiplin. Saya belum pernah kena hukum. Anda sempat dilaporkan ke Komisi Yudisial, katanya sempat ada 8 kasus, 2 kasus Anda kemudian datang dan menjelaskan. Katanya ada 8 laporan. Saya kan tidak tahu yang melapor itu orang ke Komisi Yudisial. Tapi yang pasti, saya katakan pada hari ini, saya pernah dipanggil Komisi Yudisial 2 kali. Dan diperiksa dan hasilnya clear. 1 perkara korupsi Asabri ketika saya jadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan sudah diperiksa, selesai, surat KY keluar, clear. Yang kedua perkara pidana paten di Pengadilan Negeri Medan tahun 2012. Dua-duanya diperiksa? Dua-duanya diperiksa. Dua-duanya clear? Clear. Yang 6 kasus yang lain yang Anda juga dilaporkan? Saya tidak tahu, saya bilang. Kalau dia bilang 6 ada laporan lagi, silahkan lihatkan sama saya yang mana. Hakim Agung saja kalau dipanggil KY mau datang. Anda kok tidak mau datang ya? Karena ini sudah membahas substansi perkara. Alasan saya kan sudah jelas. Ketika di 2 kasus yang dilaporkan KY juga membahas substansi perkara, Anda datang. Kenapa sekarang Anda tidak mau datang? Bukan, salah Anda. Anda kan tidak tahu apa alasan orang itu memeriksa saya pada waktu itu. Ada 2 kasus yang tadi disebutkan. Satu soal kasus pengaduan teman-teman koalisi bersih anti korupsi. Kemudian satu lagi tadi disebutkan ketika Anda malah justru melaporkan orang-orang yang mengkritik putusan Anda. Saya bukan melaporkan orang yang mengkritik putusan saya. Saya akan melaporkan orang yang menghina saya. Saya akan melaporkan orang yang mencemarkan nama baik saya. Jangan dicampur adukkan. Kalau soal itu, Feby, kalau soal yang mencemarkan nama baik, itu haknya Pak Hakim Sarpin. Kalau ada orang yang mengatakan ia bodoh atau mengatakan ia yang kan berkaitan dengan itu haknya Hakim Sarpin. Anda sependapat dengan itu? Tapi kan problemnya harus dilihat bahwa pasal 310, 311 KUHP itu memang pasal karet yang sering digunakan oleh orang-orang yang dalam posisi berkuasa kepada orang-orang, kepada masyarakat yang kemudian melakukan kritik terhadap mereka. Dan
310-311 ini bisa berbahaya karena kemudian dia menimbulkan chilling effect atau dampak untuk membungkam masyarakat dari hak mereka untuk menyatakan pendapat terhadap keputusan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik, termasuk dalam hal ini Hakim Sarpin. Tapi kalau misalnya dibedakan mana yang menghina personal dan mana yang mengkritik putusan, masih sah-sah tidak Hakim Sarpin? Problemnya adalah pasal 310-311 itu karena pasal karet, dia akan sulit untuk memisahkan mana yang personal dan mana yang merupakan keputusan. Karena itu akan sangat melekat. Segala perbuatan yang melekat pada diri seseorang itu, apabila dia pejabat publik, maka kemudian menjadi bagian dari dirinya. Itu yang kemudian karet, sulit untuk Saya tidak perlu berkomentar apakah pasal 310, pasal 13 itu pasal karet atau tidak. Yang pasti itu hukum material. Dan yang pidana pasti material. Dan yang pasti karena Anda merasa dicemarkan, Anda akan laporkan. Iya. Titik, selesai di situ. Iya. Jadi selain tadi Hakim Agung, saya dengar juga Anda mau melaporkan Komisioner KY ke polisi? Iya, Pak. Iya. Siapa saja? Yang tadi berbicara, yang tadi kita ambil wawancaranya? Termasuk. Komisioner itu Anda akan laporkan ke Iya. polisi? Apa spesifiknya? Saya tidak bilang spesifiknya. Karena yang mengumpulkan data itu juga pengacara, kuasa hukum saya. Tapi apapun pokoknya harus dilaporkan ke polisi. Kalau Anda sendiri tidak tahu mana yang dicemarkan? Saya kan membaca datanya nanti. Jadi sekarang ada orang yang bertugas mengumpulkan siapa saja yang sudah menghina Anda untuk dilaporkan lagi? Iya, karena pekerjaan saya kan banyak. Setiap hari saya sidang. Anda tanyalah sama tim Anda yang menjemput saya. Saya dari pagi sampai sore sidang. Masa itu saja pekerjaan saya? Anda tampaknya memang emosi sekali, efek dari dampak kasus ini Anda emosi saya sekali ya Pak Hakim? Saya emosinya karena saya dihina. Sementara saya ini ditugaskan oleh negara sebagai hakim. Hakim itu Mbak tahu tidak? Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dan dia diangkat oleh presiden sebagai kepala negara. Barangkali negara-negara di dunia ini cuma di Indonesia hakim yang dihina. Cobalah Mbak menyeberang saja ke Kuala Lumpur atau ke Singapura. Ada enggak didengar orang menghina hakim di situ? Anda ini tidak ada, berbicara karena di pengadilan atas, itu atas nama hakim, tapi kan Anda berbicara atas nama diri Anda sendiri kan Pak? Iya, Anda kan tidak posisi kemudian saya kan sebagai mengatasnamakan hakim keseluruhan yang merasa terhina dan sebagainya. Karena kalau kita lihat putusan-putusan hakim, bahkan Hakim Agung juga banyak, ada yang bilang putusan Hakim Agung ajaib, aneh dan sebagainya itu sering sekali kita dengar. Saya tidak mengomentari, saya tidak mempersoalkan itu. Yang jelas ini kan yang saya hadapi sekarang. Saya tidak membawa masalah putusan Mahkamah Agung, putusan yang lain-lain. Yang jelas sekarang saya melaksanakan tugas negara, memeriksa dan mengadili perkara dan memutus perkara, lalu saya dihina, lalu saya dicemarkan nama baik saya. Itu yang saya laporkan. Penghinaan terhadap saya dalam melaksanakan tugas berarti penghinaan terhadap pengadilan juga. Sayangnya di Indonesia ini belum ada undang-undang tentang contempt of court. Inilah yang terjadi. Jadi Anda merasa kalau Anda dihina itu juga menghina peradilan? Juga menghina pengadilan. Setuju tidak, Feby? Itu yang saya bilang tadi, bahwa sulit untuk akhirnya memisahkan diri dia sebagai individu kemudian dengan jabatan publik yang disandangnya. Dia bisa mengeksersis atau menggunakan kekuasaannya untuk kemudian membungkam masyarakat yang melakukan kritik terhadap apa. Tapi kekuasaan apa? Setiap orang berhak mengajukan laporan. Kekuasaan itu kan melekat di diri pribadi yang merasa dirinya terhina dan terancam kan? Kekuasaan apa nih? Dalam hal apa kekuasaan Hakim Sarpin? Kekuasaan dia sebagai pejabat publik, dia bisa menggunakan. Jadi gini, ketika individu kemudian menjabat posisi tertentu dalam jabatan publik, harusnya dia sudah menyadari bahwa dia akan sangat rentan atau akan menjadi subjek serangan dari masyarakat yang memang memberikan pendapat, berekspresi atau menyampaikan kritik terhadap tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuatnya. Itu harusnya sudah disadari dari awal. Maka kemudian reaksi dengan menggunakan pencemaran nama baik untuk membungkam masyarakat itu adalah reaksi yang berlebihan. Adakah kekhawatiran Anda dan dari koalisi anti korupsi juga akan dilaporkan oleh Hakim Sarpin? Jujur aja Mbak Nana, bahwa hari ini juga mungkin saya ragu-ragu sebetulnya untuk bicara di sini, karena sudah ada presiden sebelumnya di mana Hakim Sarpin melaporkan, bahkan juga rekan saya di Padang juga mengalami hal yang sama, misalnya dosen Ferry Amsari, dosen Universitas Andalas yang juga dilaporkan oleh Hakim Sarpin. Saya juga sebetulnya ragu-ragu untuk bicara di sini, akan kemudian mengalami permasalahan yang sama di kemudian hari dengan laporan 310-311 itu. Jadi Anda sudah menebarkan ketakutan nih Pak Hakim? Ini salah menilai saja. Ini rasa-rasa berdosa sendiri kalau menurut saya. Rasa berdosa sendiri? Iyalah.
Jadi yang di Padang itu perlu saya jelaskan di sini supaya masyarakat Indonesia tahu. Dia berbicara di media, Hakim Sarpin dibuang secara adat. Ini kita masyarakat Indonesia ini hidup dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Bagi orang Minang, itu sangat hina, Mbak. Supaya saya jelaskan. Dan yang berbicara itu bukan masyarakat umum biasa, tapi sebagai seorang orang yang terpelajar dan dosen. Dan saya laporkan itu, tapi perlu diketahui. Karena itu adik saya. Kalau dari segi alma mater, dia jauh di bawah saya, dia BP 99. Jadi kasusnya sudah selesai itu? Sudah selesai. Sudah selesai. Dan mereka sudah datang ke Jakarta dan minta maaf sama saya. Dan Ferry Amsari sama Charles Simabura itu sudah ketemu sama saya. Didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum dan para guru besar, termasuk Saldi Isra. Kita sudah bertemu, kita duduk satu meja, kita sudah berdamai, dan saya sudah memaafkan dia. Dia sudah minta maaf sama saya. Dan laporan di Polda akan saya cabut. Akan dicabut, tapi tidak untuk yang lain-lain yang Anda masih merasa... Bukan masalah merasa dan tidak merasa, ini kan perlu penyelesaian. Oke, Anda tampaknya tidak ada takutnya ya Pak Hakim? Kenapa? Kalau takut nggak perlu jadi hakim. Tidak ada takutnya? Jadi dalam kalau ada yang tanya kira-kira ada backingnya nggak ya, kok nggak takut? Oh, salah itu. Saya bertanya Pak. Saya tidak ada backing. Tidak ada backing. Hakim Sarpin Anda tidak tahu, ada backing. saya ini keluarga guru. Ibu saya guru, bapak saya guru. Saya merantau ke Jakarta sendiri. Saya tidak kenal orang-orang. Baik. Saya masuk Cakim berjuang sendiri. Dan sekarang Anda sudah menjadi hakim. Saya ulangi tadi pernyataan di awal, paling terkenal di negeri ini karena Sarpin Effect. Terima kasih sudah mau hadir di Mata Najwa malam hari ini Pak Hakim. Dan setelah ini, setelah Hakim Sarpin masih ada satu lagi orang pemicu kontroversi, Haji Lulung akan hadir di Mata Najwa sesaat lagi. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim.